Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyapa terlebih dahulu para tamu VIP yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat bergabung melalui Zoom meeting kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brian Yulianto STMN PhD, dan kami ucapkan selamat datang di Aula Utama Unisba kepada yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Yayasan Universitas Islam Bandung, Ibu Eli Halimatus Sadia SCAK MSI beserta para jajarannya, yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Rektor Universitas Islam Bandung, Profesor Insinyur Aharid Nuhman, MT, PhD, IPU ASEAN Engineer, yang terhormat Rektor periode 2017 sampai dengan 2025, Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Asnita Frida BR Sebayang, SEMSI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Sumber Daya Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Helmi Ajis SPDI MPDI, Wakil Rektor Bidang Alumni dan Kerjasama, Profesor Dr. Ratna Januarita SH LLM MH, yang terhormat Ketua Badan, Lembaga dan Bapak Ibu di lingkungan Unisba, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, rahmat dan hidayahnya untuk dapat hadir dan berkumpul kembali dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan juga kebersamaan. Pada hari ini Jumat 7 Syawal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2026 Masehi dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai pula kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, melalui acara silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah ini, semoga kebersamaan yang terjalin pada hari ini tidak hanya menjadi pertemuan lahiriah semata, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai persaudaraan, serta saling memaafkan dengan tulus, serta memaparkan sinergi, harmoni, dan semangat kebersamaan kita di Unisba. Karena sejatinya silaturahmi bukan hanya mempertemukan langkah, tetapi juga menyatukan hati, mempererat niat baik, dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan dalam bingkai keimanan dan juga persaudaraan. Untuk itu marilah kita ikuti rangkaian acara pada hari ini dengan penuh hikmat, rasa syukur dan kebahagiaan, dan semoga setiap detik kebersamaan yang akan kita lalui bersama menjadi amal kebaikan, membawa keberkahan dan juga mempererat ukhuwah di antara kita semua. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 81 sampai dengan 83, dilanjutkan dengan memanjatkan doa oleh Al-Ustadz Acep Abdul Razak SI MSC. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di suasana fitrah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini kami memohon keberkahan bagi keluarga besar Universitas Islam Bandung. Jadikanlah momentum ini sebagai titik tolak baik bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepadamu, yang senantiasa mengabdi dengan tulus kepadamu dan kepada nusa dan bangsa. Ya Rabb, bimbinglah Unisba agar terus tumbuh menjadi institusi yang berdampak luas bagi umat manusia, memberikan kemanfaatan melalui ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kecerdasan agar kami mampu memiliki daya saing global, unggul dalam prestasi internasional, namun tetap teguh memegang karakter mujahid, mujtahid dan mujaddid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga doa tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan oleh Rektor Unisba kepada yang terhormat Profesor Insinyur Aharis Numan MT PhD IPU ASEAN Engineer falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Brian Yuliarto STMN PhD, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beserta jajaran yang qadarullah pada hari ini beliau hadir secara daring dan insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Yayasan Universitas Islam Bandung, Ibu Eli Halimatul Sadiah, SE, MSI, beserta jajaran, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita, orang tua kita, Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, beserta jajaran, para wakil rektor, Ketua Badan, Ketua Lembaga, para dekan, wakil dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, beserta jajaran, dan tentunya Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung, serta para hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur seraya kita panjatkan ke Ilahi Rabbi, alhamdulillah pada hari ini, hari pertama kita mengikuti kalender akademik Universitas Islam Bandung, masuk kerja pada hari ke-7 bulan Syawal, atau juga ada yang menyebutkan ini hari ke-8, tepatnya adalah pada tanggal 27 Maret 2026. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan tentunya untuk berkhidmat terhadap institusi kita, Universitas Islam Bandung, dan alhamdulillah hadir dalam acara silaturahim keluarga besar Universitas Islam Bandung pada Idul Fitri 1447 Hijriah. Sholawat bertangkai salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan insyaallah kita para penganutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan pendidikan, dan juga di dalamnya kita telah mengikuti serangkaian ibadah yang insya Allah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan kita semua selama kita mengikuti bulan suci Ramadan. Dan kini tibalah saatnya kita masuk ke dalam bulan Syawal. Bulan Syawal kalau secara harfiah disebutkan bulan mendaki atau naik. Kalau saya bersepeda dengan kawan-kawan itu mungkin melihat tanjakan begitu ya. Dari kota Bandung masuk ke wilayah Lembang itu penuh dengan tanjakan, maka mudah-mudahan latihan kita selama di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada bulan Syawal. Dan mudah-mudahan keimanan, ketakwaan, dan juga ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan kemarin itu juga terus dilanjutkan di bulan Syawal ini. Bulan Syawal diawali dengan Idul Fitri, disebutkan di sana itu kembali ke fitrah, kembali suci. Dan pada kesempatan ini tentunya di bulan Syawal ini, tepatnya pada tanggal 7 Syawal 1447 Hijriah, saya mewakili Sivitas Akademika mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya mengucapkan terima kasih atas
kesediaan Pak Menteri untuk memberikan tausiah ataupun pencerahan kepada kita semua pada silaturahim keluarga besar Universitas Islam Bandung ini, walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Qadarullah, staf beliau tadi malam konfirmasi ke saya, beliau tidak bisa mengikuti secara luring karena ada agenda dengan Pak Presiden. Bahkan barusan juga beliau menyampaikan, mohon maaf saya belum bisa bergabung atau menyapa para hadirin karena sedang berkomunikasi dengan Pak Presiden. Jadi insya Allah nanti di waktu yang sudah ditetapkan, beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semua, tentunya sebagai sivitas akademika Unisba yang senantiasa berkhidmat untuk menjalankan amanah sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh para pendiri kita, yaitu menghasilkan lulusan yang tidak hanya paham terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, tetapi juga paham mendalam terhadap agama, paham mendalam terhadap nilai-nilai keislaman atau disebutnya faqih fiddin. Kemudian di eranya Pak almarhum Kiai Haji EZ Mutakin itu disebutkan, diterjemahkan faqih fiddin ini sebagai karakter Unisba, karakter lulusan Unisba harus menjadi lulusan atau memiliki karakter mujahid, mujtahid, dan mujadid, pejuang, pemikir, dan pembaharu. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus, generasi yang diwariskan oleh para pendahulu kita untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan di Unisba, kualitas penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, tentunya bisa menjadikan Unisba sebagai kampus berdampak, kampus yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, yang bisa memberikan nilai tambah ketika kita berbaur dengan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang tentunya bisa mengikuti kegiatan silaturahim pada hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami menjalankan roda kepemimpinan tentunya di Universitas Islam Bandung ataupun memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua itu kurang optimal. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kinerja kita untuk juga bisa meningkatkan Universitas Islam Bandung bisa dipercaya oleh masyarakat tentunya, dan juga bisa menjaga amanah yang diberikan oleh para pendahulu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami persilakan. Kepada Pak Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Rektor beserta Wakil Rektor yang saya hormati, hadir Pak Edi yang saya hormati, dan Bapak-bapak, Ibu Guru Besar, anggota Senat, Wardekan, serta para pejabat di Unisba, serta sahabat-sahabat saya dari yayasan yang hadir, ibu-ibu, serta keluarga besar Unisba yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dapat bertemu bersilaturahim setelah kita merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan silaturahim ini dapat membawa keberkahan seperti yang berulang kali oleh Rasulullah SAW dijanjikan, sejumlah penghargaan, sejumlah pujian kepada mereka yang gemar melakukan silaturahim.
saum yang telah kita lakukan itu eksplisit dalam Al-Quran. Dengan saum itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Salah satu indikator ketakwaan itu adalah semangat atau melaksanakan silaturahim. Dan pada hari ini dan untuk selanjutnya tentu saja kita harus terus merawat, membina semangat silaturahim di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berulang kali kita temukan dalam sejumlah kitab hadis tentang betapa pentingnya silaturahim. Izinkan saya membaca beberapa yang sempat saya tulis. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukanlah silaturahim. Silaturahim adalah sebagai lanjutan atau konsekuensi kita iman kepada Allah. Quran mengatakan bahwa potret indikator ketakwaan itu antara lain adalah al-kazimin al-ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi, kemarahan, al-afina anin nas, selalu siap memaafkan orang lain, dan beberapa indikator lainnya. Beliau bersabda, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil amal, tolong ajarkan kepada kami tentang amal-amal yang utama. Beliau bersabda, sil man qata'a, hubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu. Wa'ti man haramak, berikan atau tolonglah orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Wa'fu amman dhalamak, dan maafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim kepadamu. La takunu imma'ah, jangan kalian menjadi pendendam. Taqulun, kalian berkata, in ahsanan nas ahsanna, kalau orang lain berbuat baik, saya tentu berbuat baik. Wa in zalamu, tapi kalau mereka berbuat zalim, saya pun akan melakukan hal yang sama. Beliau menyatakan Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Orang yang beriman adalah orang yang selalu siap memaafkan orang lain. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih. Ada 3 perbuatan yang kamu akan memperoleh proses hisab yang ringan di akhirat, dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah. Wa ma hiya, apa itu ya Rasulullah? Amal yang bisa memberikan jaminan kami mendapat proses hisab yang ringan, kami masuk surga. Beliau menyatakan tu'ti man haramak, kamu harus siap memberi kepada orang lain yang tidak pernah mau memberi kepadamu. Wa tasil man qata'ak, dan kamu harus siap menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu. Wa ta'fu amman zalamak, kamu harus siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Beliau bersabda, ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu billail wan nas niyam. Tebarkan olehmu salam, kesantunan kepada orang lain, dan kemudian hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang. Berikan makan kepada orang lain yang memerlukan makanan. Hubungkan tali silaturahim, dan kemudian biasakan sholat malam. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik menurut pandanganmu? Beliau bersabda, atqahum lirabbi, orang yang paling takwa kepada Allah, wa ausaluhum lirrahmi, dan orang yang paling rajin, tekun dan ikhlas melakukan silaturahim, wa amruhum bil ma'ruf wa nahum anil munkar, mereka yang memiliki kepedulian untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Banyak pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya silaturahim. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan saum yang telah kita lakukan semakin mendorong kita untuk membangun keakraban, persahabatan, persaudaraan. Dan pada kesempatan ini saya atas nama yayasan tentu saja mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, hal-hal yang kurang baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan ke depan kita dapat terus meningkatkan prestasi kita, dedikasi kita untuk membesarkan universitas yang sama-sama kita cintai, yaitu Universitas Islam Bandung yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkah kepada bapak-bapak yang telah mendahului kita, yang telah berjasa
melahirkan dan membesarkan Unisba, dan mudah-mudahan kita yang mendapat amanah bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan dari Bapak dan para sepuh yang telah mendahului kita. Pada kesempatan ini, Yayasan juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang berkenan menyediakan waktu di tengah kesibukan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, pimpinan, rahmat dan barakah kepada Bapak Menteri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmat dan barakah kepada kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan dari Yayasan Universitas Islam Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yai atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama tausiah diniyah dengan tema memperkuat ukhuwah akademik menuju kampus berdampak dan berdaya saing global, yang secara langsung akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia, kepada yang kami hormati Profesor Brian Yuliarto PhD, falyatafaddal mashkura. Baik hadirin yang kami hormati, sambil menunggu Bapak Menteri untuk bergabung melalui Zoom meeting ini, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kembali daripada tausiah yang telah disampaikan oleh Pak Yai tadi, yaitu di dalam tausiah ataupun sambutan yang disampaikan atau wejangan yang disampaikan oleh Pak Yai, yaitu marilah kita jadikan momen hari yang fitri ini sebagai titik awal untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri kita bersama. Jangan lagi kita menyimpan dendam, karena Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan satu sama lain dan juga mengikhlaskan. Kita harus juga tumbuhkan semangat untuk selalu memberi kepada sesama, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun kepedulian sebagai wujud nyata dan juga keimanan kita semua. Selain itu, kita juga harus menjauhi segala bentuk kezaliman sekecil apapun, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah mari kita hidupkan anjuran ufsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kita agar tercipta kedamaian, persaudaraan dan juga keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tidak hanya itu, momentum Idul Fitri yang harus menjadi pendorong kita semua untuk terus meningkatkan prestasi dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan akademik ataupun kehidupan bermasyarakat, dan juga khususnya dalam bidang ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun kontribusi sosial terhadap sesama umat manusia. Dan marilah kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih produktif, dan juga lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah, meraih ampunan serta mampu menjaga kebaikan dan juga meningkatkan kualitas diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang kami hormati, tanpa berlama lagi kita akan simak bersama tausiah diniyah dengan tema memperkuat ukhuwah akademik menuju kampus berdampak dan berdaya saing global, yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Menteri. Kami hormati Profesor Brian Yuliarto PhD, falyatafaddal mashkura. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin, kami sedang melakukan proses untuk bisa bergabung Pak Menteri dengan kita, namun seluruh jajaran dari kementerian sudah bergabung dengan kita insya Allah melalui Zoom meeting, dan Pak Menteri sudah bergabung namun belum mengaktifkan kameranya, insya Allah akan segera bergabung dengan kita. Ya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, insya Allah di hari ini silaturahmi Idul Fitri, ini adalah ruang Allah yang dihadirkan bagi kita untuk membersihkan hati, melapangkan dada, juga memperindah hubungan di antara sesama.
Dan insya Allah di hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan insya Allah Allah memberikan kesehatan sampai kita berjumpa lagi di silaturahmi insya Allah tahun depan. Ya Bapak Ibu sudah bergabung dengan kita, kami persilakan kepada Bapak Menteri. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung. Iya, maka dipersilakan kepada Pak Menteri. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Eli Halimatus Sadiah, MSI selaku Ketua Badan Pengawas Yayasan Unisba beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati dan kami sayangi guru kami Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba. Yang kami hormati kemudian Bapak Profesor Insinyur Haris Nukman PhD selaku Rektor Unisba. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Asnita Frida Sebayang, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Bapak Dr. Helmi Aziz selaku Warek Bidang Perencanaan, Sumber Daya Umum dan Keuangan. Kemudian Ibu Profesor Dr. Ratna Januarita, Wakil Rektor Alumni dan Kerjasama. Juga seluruh ketua badan, ketua lembaga, para dekan, seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Islam Bandung. Tentunya juga seluruh sivitas akademika Unisba yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita dalam suasana Idul Fitri, suasana yang penuh kehangatan, penuh maaf, dan juga penuh keberkahan. Salawat dan salam tentunya marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman ilmu, peradaban, dan kemajuan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di momen Idul Fitri ini masih suasana Syawal. Marilah kita sama saling memaafkan. Saya mewakili pribadi dan kementerian juga menyampaikan ungkapan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan karunia ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dari ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin. Meskipun begitu tentu ini juga kesempatan yang baik bagi kita semua untuk meningkatkan silaturahmi, bertemu dengan sanak famili kita, kerabat kita yang sehari-harinya kita bersilaturahmi, setelah bertemu tentu dan pasti ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan. Saatnya lah di hari yang fitri ini kita membersihkan, memberikan maaf dan juga meminta maaf dari saudara-saudara kita, keluarga kita dan juga kerabat-kerabat kita, kolega kita yang memang justru sehari-hari kita banyak berinteraksi dan bertemu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu setiap akhir Ramadan, setiap bulan Syawal kita senantiasa bertanya apakah Ramadan ini benar-benar telah mengubah kita. Ramadan sejatinya gitu ya, itu adalah melatih kita menahan diri, mengendalikan ego, mendisiplinkan waktu ya. Tidak ada yang lebih on time kecuali pada saat berbuka puasa begitu ya. Jadi kalau rapat biasanya kita masih terlambat ya. Sholat 5 waktu juga masih terlambat, tetapi kalau azan maghrib alhamdulillah kita paling on time gitu ya. Dan itu sesungguhnya adalah suatu latihan bagaimana setiap janji kita
apalagi janji dengan Allah. Setiap janji kita dengan seluruh rekan kita sejatinya haruslah kita membuat itu menjadi on time gitu ya. Dan seluruhnya itu ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu menjadikan diri kita akan semakin dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa seharusnya kita seluruh hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ibadah kita berhenti di bulan Ramadan. Hari ini bukanlah hari akhir, bukan berarti setelah Ramadan seluruhnya kita selesai begitu ya. Ada orang yang ngajak kemarin di bulan Ramadan ngajak pesta-pesta atau melihat hal-hal yang syahwat dan sebagainya. Kita bilang waduh ini masih bulan Ramadan, jangan dulu, nanti aja setelah Ramadan gitu ya. Jadi padahal seharusnya itu adalah latihan gitu. Jadi justru jangan sampai berubah lagi gitu setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, momen Idul Fitri ini juga adalah momen yang menuntun kita, mengajari kita bagaimana apalagi kita yang berada di lingkungan akademik, setiap hari kita berbicara tentang ilmu, riset, inovasi, dan kita meyakini seluruhnya itu adalah di atas fondasi yang lebih jauh lebih penting, yaitu fondasi ketakwaan. Kalau ilmu bisa kehilangan arah, riset kadang-kadang kita terdorong untuk tidak melakukan dengan jujur, inovasi itu kehilangan keberkahan jika semuanya tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan. Karenanya kampus berdampak tentu bukan hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi justru yang lebih penting dari itu adalah manusia-manusia yang berkarakter. Bapak Ibu yang kami hormati, di momen Idul Fitri ini, silaturahmi ini juga adalah momentum yang baik kita semua untuk memperkuat ukhuwah akademik kita. Ya, karenanya ukhuwah Islamiyah tetapi ukhuwah akademik. Seringkali kita kuat secara individu tetapi kita lemah dalam kolaborasi. Padahal Islam mengajarkan bahwa ukhuwah kebersamaan itu adalah suatu kekuatan. Sehingga sejatinya dosen saling menguatkan, bukan bersaing secara destruktif. Peneliti yang ada saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Mahasiswa juga saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Karena sesungguhnya ilmu berkembang itu karena terjadinya kolaborasi, terjadinya kerjasama. Dan ukhuwah ini bukan sekedar hubungan sosial, tetapi lebih jauh dari itu dia adalah energi besar untuk melahirkan dampak yang dirasakan harusnya oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Ramadan telah mengajarkan kita nilai-nilai yang sangat relevan. Dan juga itu terlebih lagi untuk dunia akademik. Dia mengajarkan disiplin, tepat waktu, dia mengajarkan konsistensi, dia mengajarkan kejujuran, mengajarkan empati, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kita sehari-hari berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Karena semakin dekat kita dengan Quran, maka semakin juga moral dalam pengembangan ilmu kita ada yang menuntun. Jadi jika nilai-nilai tersebut kita implementasikan di dalam kampus, ya, disiplin, konsistensi, kejujuran, empati, maka tentu kampus bukan hanya menjadi pusat pengetahuan, saya yakin kampus pada akhirnya akan berkembang menjadi satu pusat peradaban. Kita sering berbicara tentang juga daya saing global, ranking universitas, inovasi, dan seterusnya. Tentu kita bertanya secara mendasar apakah kita membangun dengan niat yang benar, karena sesungguhnya yang diterima bukan hanya hasilnya
tetapi niat dan prosesnya. Kampus yang kuat secara global harus dibangun atas kejujuran, kolaborasi, dan kebermanfaatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini menjadi tantangan kita semua setelah Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan, ya. Hamba Allah di bulan Ramadan, dekat kepada Allah, jujur, berintegritas, tepat waktu, disiplin, konsisten hanya di bulan Ramadan. Bahwa salah satu bukti diterimanya amal kebaikan kita, amal ibadah kita oleh Allah adalah adanya perubahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat ya, orang umroh, orang pergi haji, apakah mabrur atau tidak, itu bukan dari oleh-oleh yang dia bawa, ya, bukan dari IG-nya, gitu ya, bukan dari medsosnya yang viral, begitu ya. Wah, lagi di depan Ka'bah cetrek, gitu ya, diviralin, mohon doa ya, gitu, biar ini. Jadi padahal justru hal itu kadang mengganggu ya kekhusyuan, mengganggu keikhlasan, jadi menjadi lebih ria dan sebagainya. Bukan dari itu semua, tetapi Bapak Ibu sekalian, lebih kita lihat adalah setelah selesainya amal ibadah kita. Jadi jangan sampai setelah umroh, setelah haji, setelah Ramadan tidak berubah, begitu ya. Masih terus melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Itu berarti dia dipertanyakan apakah diterima atau tidak amal ibadahnya. Tetapi kalau diterima maka dia berubah. Dia lebih dekat kepada Allah, lebih ikhlas, lebih konsisten, lebih disiplin dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita hanya rajin di bulan suci, tetapi kemudian lalai. Jadi jangan sampai juga seperti di dunia akademik, jangan sampai kita semangatnya hanya sesaat saja, tetapi harus konsisten jangka panjang. Yang dibutuhkan bukan sekedar semangat, tetapi istiqomah. Karena kualitas seseorang itu ditentukan oleh bagaimana dia menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di diri, bukan dengan memulai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan, kalau ibadah lainnya, umroh, haji, dan seterusnya, itu adalah trigger saja. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana akhlakul karimah keseharian setelah itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita di dunia akademik yang tentu menjadi contoh, menjadi panutan dari seluruh lapisan masyarakat ya. Kalau orang sudah disebut dosen begitu ya, apalagi gelarnya doktor, apalagi gelarnya profesor, Masya Allah, itu orang menjadi panutan. Meskipun sesungguhnya seluruh gelar itu juga nggak dibawa ya. Tidak ada yang nanti ditanya jalur ketika di yaumil akhir, jalur doktor, nih garisnya antrinya di sini, jalur profesor ini nggak ada. Insya Allah nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi seluruhnya yang menentukan adalah amal ibadah kita, akhlakul karimah kita. Sehingga kalau kita sekarang panutan, sesungguhnya bukan dengan itu kita menjadi lebih sombong, lebih arogan, tetapi sebaliknya. Dengan amanah itu, dengan gelar yang menjadi beban, seharusnya kita menjadi lebih tawadu, lebih rendah diri, lebih humble, karena kita banyak dilihat orang, kita banyak menjadi panutan orang. Jangan sampai justru itu membuat kita lupa diri, sehingga kita tidak menjadi panutan, justru menjadi contoh yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka jika Ramadan telah melembutkan hati kita, maka janganlah kita biarkan hati kita menjadi keras setelah Ramadan selesai. Jika Ramadan bisa mendisiplinkan langkah kita, maka jangan setelah Ramadan kita menjadi longgar lagi. Jika Ramadan telah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka
jadikanlah itu sebagai pondasi, ya, setiap peran kita sebagai pendidik, peneliti, pemimpin, dan tentunya pembelajar juga. Bapak Ibu yang kami hormati, mari jadikan ukhuwah yang terbangun hari ini bukan hanya silaturahmi sesaat, tetapi sebagai kekuatan bersama untuk melahirkan kampus yang tidak hanya unggul, tetapi kampus yang memiliki dampak. Karena pada akhirnya yang akan dikenang seseorang bukan seberapa tinggi ilmu kita, bukan seberapa panjang gelar kita, tetapi yang dikenang orang-orang, dikenang di langit sana adalah seberapa besar kita bisa memberikan manfaat bagi sebagian besar lingkungan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang asing, orang tidak terkenal di dunia, tetapi kita menjadi orang-orang yang terkenal, orang yang viral di langit sana oleh para malaikat. Jangan terbalik, viral di dunia, tetapi tidak dikenal di langit sana. Karena kita tidak punya ibadah yang cukup, kita tidak punya kemanfaatan yang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, ingin sekali sesungguhnya saya bertemu langsung, bertatap muka dengan Bapak Ibu, guru-guru kami yang ada di Unisba, tetapi kondisi yang belum memungkinkan, sehingga insya Allah semoga lain kali kita diperkenankan untuk berjumpa, bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia Profesor Brian Yuliarto PhD. Dan alhamdulillahirabbil alamin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah yang telah disampaikan. Semoga setiap untayan nasihat yang telah kita dengarkan dapat meresap ke dalam hati dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, terutama di momen yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, langkah kita menerima amal ibadah kita dan juga menjadikan pribadi yang lebih baik setelah Ramadan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan dari Gentra Musik Angklung Unisba yang insya Allah akan menampilkan 2 buah lagu yang sangat fenomenal. Dan pada kesempatan kali ini, Gentra Musik Angklung Unisba akan dipimpin oleh konduktor musik yaitu Kang Kodaris dan juga vokalis yang mungkin kita sering menyaksikan, yang merupakan salah satu alumni kebanggaan Unisba juga, yaitu Kang Muhammad Rojak MIKOM. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Gentra Musik Angklung Unisba.
tak menaruh hati memberi segala hidup berada seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa, berharap ampunmu. Hati lagi kesempurnaan hadirmu, kau cinta bertambah dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan.
Ya Bapak Ibu boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Gentra Musik Angklung Unisba. Ya bangga sekali kami memiliki Gema Unisba. Ini merupakan bagian dari Unisba tentunya keluarga besar Universitas Islam Bandung. Dan kami persilakan untuk melanjutkan Kang Ojak. Baik, boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Gentra Musik Angklung Unisba. Gentra Musik Angklung Unisba yang biasa kita dengarkan dengan singkatan Gema ya. Gema Unisba ini merupakan salah satu instrumen musik, grup instrumen musik Unisba di bawah naungan atau bimbingan Ibu Kiki Zaki ya. Tepuk tangan untuk Ibu Kiki Zaki ya. Sangat luar biasa sekali. Baik, tentunya saya harapkan lagu yang kedua ini adalah lagu yang tidak kalah fenomenal. Begitu Kang Ojek? Betul sekali. Baik, kira-kira audiens nanti bisa ikut serta bernyanyi bersama nggak? Bisa. Bisa. Boleh dikasih clue-nya sedikit lagu apa itu? Oke, ini lagunya lagu mungkin di sini ada yang kita mengingat salah satu anak ya, Siti Fatimah. Nah. Oke. Oh berarti ini TikTok banget kayaknya ya. Mungkin Bapak Ibu yang main TikTok, kalau nggak salah lagunya Siti Fatimah. Betul, itu lagunya. Asik. Nah, kalau begitu, nanti kalau misalnya boleh. penyanyi bilang Siti Fatimah, semuanya bilang ya Allah. Nah, seperti itu Kang ya. Jadi di sini selain kita coba dulu, ya. Oke, siap boleh, ya. silakan, Kang Ojek. 1, 2, 3. Siti Fatimah. Ya Allah. Kurang kompak sekali lagi ya. Harus bersemangat, siap. Siti Fatimah. Ya Allah. Zam-zamnya mana? Zam-zam di Baitullah. Ya. Oke. Siti Fatimah. Ya Allah. Nah, binti ya Rasulullah. Luar biasa. Nanti juga ada lagi Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf, ada yang namanya Yusuf di sini. Gini nadanya. Saya sendiri Yusuf, tapi bukan cengcup. Itu cengcup itu. Ini Nabi ya. Kalau saya Yusuf itu cengcup ya. Gitu, baik. Sudah siap nampaknya ya? Oke, sudah siap. Boleh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati tepuk tangan yang meriah untuk Gema Unisba. Jangan lupa ya. Ya Allahnya. Jangan pakai goyangan tapi ya. Oke, baik, silakan. Minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sebelas bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. Sebelas bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Yusuf
Yusuf alaihi salam. Siti Fatimah terang di Baitullah. Siti Fatimah binti Rasulullah. Siti Fatimah terang di Baitullah. Siti Fatimah binti Rasulullah. Minal aizin wal faizin, minal aiz wal faizin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semuanya minal aizin, minal aizin, minal aizin. Mohon maaf lahir batin. Sebelah minum matahari dan bulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. Yusuf alaihi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Siti Fatimah binti Rasulullah. Siti Fatimah binti Rasulullah. Siti Fatimah Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah binti Rasulullah. Ya Bapak Ibu. Jangan sudah serak ya. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Gendera Musik Angklung Unisba yang sangat luar biasa. Tentunya dengan dua buah lagu yang fenomenal di TikTok. Jadi ternyata dari sini terlihat ibu-ibu dan juga teteh-teteh angklung ini TikToker semua ya. Dan sepertinya Bapak Ibu audiens ini masih belum tahu lagu Siti Fatimah. Di sini ada yang belum tahu lagu Siti Fatimah? Nah kalau misalkan belum tahu boleh habis ini silakan dicari lagu Siti Fatimah yang lagi viral. Insya Allah ikut serta untuk menghafalkan lagu tersebut ya. Baik. Ya Bapak Ibu boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Gema Angklung Unisba. Di bawah binaan tentu Ibu Rektor ya. Ya Alhamdulillah ini adalah keluarga besar Unisba. Dari istri, dosen atau tendik dan juga ada pensiunan ya yang ikut bergabung dengan Gema Angklung Unisba. Terima kasih ibu-ibu yang tercinta ini yang sudah memeriahkan acara silaturahmi kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan rasa syukur yang mendalam, akhirnya kita telah selesai menjalani acara silaturahmi yang penuh keberkahan dan kebersamaan serta kehangatan. Semoga setiap detik yang kita habiskan bersama menjadi ladang keberkahan dan kenangan yang tidak terlupakan bagi kita semua. Oleh karena itu marilah kita bertekad untuk menjaga tali persaudaraan yang telah terjalin dengan baik.
serta terus mempererat hubungan antar sesama. Dan semoga setiap langkah kita di dunia ini selalu mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini acara akan dilanjutkan dengan ramah tamah dan musafahah sebagai wujud nyata dan semangat saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Dan Bapak Ibu tidak usah ke depan pada saat musafahah nanti, boleh berdiri di kursinya masing-masing. Nanti dari yayasan dan rektorat dari pimpinan VIP akan menghampiri Bapak dan Ibu. Dan kami juga mengundang para hadirin untuk mengikuti sesi tersebut dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Namun sebelum kita akhiri dengan musafahat dan ramah tamah, saya akan bacakan pantun terlebih dahulu. Mohon cakepnya Bapak Ibu ya. Cakep yang paling semangat hari ini, hari yang penuh berkah ya. Langit senja berwarna jingga. Cakep. Cahayanya indah menyapa semesta. Cakep. Semoga silaturahmi yang terjaga. Cakep ya Cakep. Bapak Ibu ya. Menjadi penguat iman dan persaudaraan kita. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Luar untuk kita biasa semua. sekali. Dan ada satu pantun lagi sebagai penutup. Mohon cakepnya juga jangan sampai kalah meriah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, makan ketupat sayur campur santan. Cakep. Paling nikmat buat sarapan. Cakep. Selamat Hari Lebaran. Mohon maaf atas segala kehilafan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyambut kebahagiaan yang tak ternilai. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hal-hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu boleh berdiri, untuk tamu VIP akan diawali oleh Prof. Mita dan juga Pak Rektor, Ketua Badan Perusahaan Wisma juga Pak Rektor akan mengawali musafahah kita hari ini. Bapak Ibu boleh berdiri saja di tempatnya masing-masing. Insya Allah para pemimpin Unisba dan juga yayasan, pimpinan Unisba dan yayasan yang akan menghampiri Bapak Ibu. Baik, kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk ikut serta mengikuti barisan pimpinan yang sedang berjalan. Dan setelah barisan selesai ataupun setelah musafah selesai, kami mohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menikmati hidangan yang telah panitia sediakan. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk melanjutkan barisan, mengikuti barisan pimpinan yang sudah berjalan. Baik. Untuk Bapak Ibu yang sedang berada di barisan belakang, untuk tidak meninggalkan acara musafah terlebih dahulu atau memulai barisan hidangan makan siang terlebih dahulu karena acara musafah masih belum selesai. Baik, silakan. Kami mohon untuk Bapak Ibu mengikuti barisan pimpinan. Baik, kami mohon kepada Bapak Ibu yang berada di barisan belakang untuk tidak beranjak terlebih dahulu dari tempatnya karena musafah masih belum selesai. Baik, kami mohon dengan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu hadirin untuk tidak melanjutkan musafah dengan cipika-cipiki atau berpelukan terlebih dahulu karena keterbatasan waktu yang tersedia. Kami mohon untuk langsung saja bersalaman dan juga melanjutkan barisan yang sedang berlangsung. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tidak melanjutkan musafah dengan cipika-cipiki atau berpelukan terlebih dahulu
karena keterbatasan waktu yang tersedia. Oleh karena itu kami mohon barisan musofa untuk langsung saja bermusofa dan juga melanjutkan barisan. Terima kasih. Dan juga perlu kami sampaikan kembali setelah musofa selesai, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah panitia sediakan. Baik, sekali lagi kami informasikan setelah musofa selesai, kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin untuk menikmati hidangan yang telah panitia selesai sediakan. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk saling bermusofa saja tanpa dilanjutkan dengan cipika-cipiki atau berpelukan karena keterbatasan waktu yang tersedia. Baik, sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk saling bermusafahah saja, tanpa bercipika-cipiki, ataupun berpelukan, atau ngobrol lama di dalam barisan, karena waktu hanya sedikit. Baik, silakan. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام. Baik, sekali lagi kami informasikan, kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk saling bermusafahah saja tanpa dilanjutkan dengan cipika-cipiki atau berpelukan karena terlihat dari atas barisan terhambat. Baik, silakan agar lebih dipercepat kembali. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.
فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات